Berhasil menang melawan Grandmaster dari Israel dengan elo rating chess.com 3100. Langsung aja gue bahas, ini terjadi tadi malam dan salah satu pencapaian gue paling tinggi mengalahkan elo rating 3000 ke atas. Yang paling tinggi itu gue pernah ngalahin 3164. Michael Ruiz ini Grandmaster top asal Israel ya, penulis buku juga. Salah satu buku yang saya tahu ditulis oleh Michael Ruiz adalah buku Nimzo Indian. Nah, bagaimana gamenya? Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Putih mulai dengan D4, ini format random ya. Jadi kalau random tuh saya elo rating dengan 2890 lebih bertemu dengan Michael Ruiz ya, secara random. Diatur oleh chess.com. Kuda F6, C4, E6, kemudian G3, gajah ke petak B4. Kemudian putih kuda D2. Ini pembukaan Katalan ya. Kemudian hitam rokade, putih bishop G2, saya mainkan queen E7. Kemudian kuda F3, saya mainkan D6. Kemudian putih rokade, saya mainkan pertukaran ya. Kenapa saya tukar? Karena takut gajahnya kena trap nih. Kemudian dimakan lagi pakai kuda, saya mainkan E5 ya, mendobrak lewat petak center. Kemudian putih mainkan langkah D5 ya. Kenapa nggak mau ditukar? Ya biasanya idealnya memang D5 ya. Jadi dia nanti bakal setup pion di petak E4 ya. Kemudian saya mainkan langkah C6 untuk mendobrak. Putih E4, saya mainkan kuda B ke petak D7. Nah, ini langkah yang meragukan ya. Harusnya A5 lebih bagus dan kudanya keluar lewat sini, sepertinya itu lebih rekomendasi. Nah, kuda B ke petak D7, putih B3, kemudian saya A5, kemudian gajah 3. Nah, jadi bahaya banget kan gajahnya. Kemudian saya lakukan pertukaran di petak D5. Kenapa saya tukar? Karena kalau dia tukar duluan pakai pion dia di petak D5, maka langsung ada ancaman dong. Petak D6 itu bahaya banget. Kemudian dia makan pakai pion E ternyata. Kenapa pakai pion E? Sepertinya pengen dobrak F4 juga. Nah, nanti menempatkan benteng di petak E1. Itu prediksi saya. Saya mainkan langkah B6. Buat apa? Naruh kuda di petak C5 ya. Kalau tadi kita taruh kuda di petak C5, nanti dia makan. Pionnya bebas. Saya B6, kemudian putih queen E2, bukan langkah yang tepat. Harusnya F4 ya, sesuai prediksi. Queen E2, kemudian saya mainkan benteng E8, kemudian putih benteng AE1, saya mainkan kuda C5. Kemudian putih F4 di sini baru. Ya, kalau dimakan kena dong queen saya ya, rugi. Saya mainkan langkah queen C7. Harusnya gajah G4 lebih bagus nih. Gajah G4 ya, mengeluarkan perwira. Jadi kalau saya gajah G4 mungkin dia queen E3 jaga petak D3, saya queen D7, ini bagus untuk hitam. Nah, F4 queen ke petak C7, kemudian putih mainkan langkah queen ke petak F3, melewatkan taktik ya. Harusnya di sini F5 lebih bagus. Wah, iya sih. F5 saya bakal lumpuh total nih kayaknya. Bakal ada gerakan G4 G5 ya yang menakutkan. Queen C7, kemudian putih queen F3, saya mainkan gajah ke petak G4, kemudian queen ke petak C3, saya makan F4, ya great move ya. Kemudian makan, dan kemudian benteng F4. Kenapa great move? Ya karena kalau dimakan duluan jadi pasif saya. Kemudian saya mainkan benteng E1, ini langkah yang tepat ya. Di posisi ini kalian bisa lihat evolution barnya, unggul buat saya nih, tipis tapi. Kemudian putih mainkan kuda F1, saya mainkan queen ke petak E7 ya, jaga benteng sekaligus mau masuk juga. Kemudian putih H3, saya mainkan gajah ke petak C8. Saya bingung di sini, harusnya gajah H5 ya. Lebih tepat gajah C8. Kenapa milihnya gajah C8? Supaya tetap kontrol pada petak H3 aja sih sebenarnya. Kemudian putih gajah B2 dan kemudian saya mainkan benteng E2 ya supaya nggak diancam terus ya. Kemudian gajah F3, bukan langkah yang tepat dan blunder. Harusnya queen D4 di sini. Queen D4. Nah, benteng E2 ini menarik kenapa? Karena saya juga punya tujuan untuk kuda D3, kuda ke petak D3 ya, dengan tujuan kalau dimakan nanti benteng makan bishop lebih bagus. Nah, nanti saya menguasai jalur E dengan nyaman lagi. Gajah F3, saya melewatkan taktik nih. Harusnya saya di sini berani untuk melihat gajah makan H3, dimana kalau dia makan saya bisa makan. Nah, dia nggak bisa main benteng F2 ya. Kenapa? Karena rugi. Kalau dimakan, kena Royal Fork lagi, kuda F ke petak E4. Kalah pion dong. Posisi begini kalau dilanjutin enak buat hitam ya. Tuker lagi aja gajahnya nih. Atau gajah ke petak F5, gajah B1 bakal bahaya banget. Saya malah mainin langkah benteng E5. Ya, kalian bisa lihat ya, waktunya under 1 minute guys. Kemudian putih G4, ya bukan langkah yang tepat lagi, harusnya queen D2.
G4, kemudian saya mainkan langkah G5. Nah ini kenapa G5? Ya supaya nggak kedorong aja, dan kemudian dia benteng ke petak D4, saya mainkan H5. Kalau dimakan saya gajah ke petak H3 ya. Dia jelas nggak mau, dia mainin langkah Queen ke petak D2. Ya, langkah lain yang lebih tepat, ya Queen D2 lebih tepat ya. Tapi di sini inakurasi. Makan, kemudian saya mainkan langkah kuda F ke petak E4. Bukan langkah yang tepat, ini bikin putih unggul ya. A4 lebih menarik, A4 kalau misalkan B4 saya bisa A3 lagi ternyata. Yang kalau dimakan baru saya mainin kuda C4. Buat apa A3? Untuk mengacaukan gajah putih ya. Gajah di petak B2 itu supaya gak ngancem ke sini dulu ya. Itu idenya. H makan G4, dimakan lagi, saya mainkan kuda F4, kemudian putih makan lagi pakai kuda, kemudian menteri G2, kuda ke petak F6, langkah ke-30 ini. Kemudian benteng D2, ancam benteng. Nah, di sini saya mainkan langkah sacrifice the rook ya. Seharusnya benteng E1 mungkin menarik ya untuk dimainkan, tapi saya nggak mau nih gajahnya hidup terus, jadi ya udahlah, makan aja, ada kesempatan. Langkah ini saya ambil, kemudian makan lagi, dan kemudian ya ini seimbang ya teman-teman, jadi nggak kalah hitamnya karena rumit posisinya. Queen E2 langkah yang paling akurat di sini, tapi tidak ditemukan oleh putih. Putih Queen G3 dan saya mainkan langkah Queen F6. Harusnya F5 aja, promosiin 2 pion ini. Kemudian putih benteng G2, langkah yang tepat kuda H2 nih. Coba menyederhanakan permainan. Benteng ke petak G2, saya menemukan Queen D4, kemudian raja ke petak A1. Lihat waktunya ya, putih 32 detik, saya tinggal 11,9 detik. Saya mainkan langkah bishop ke petak F5 dengan tujuan mau bishop E4 nantinya ya. Kemudian putih mengambil pion petak D6, dan di sini harusnya saya bisa mainin langkah kuda ke petak F2 yang harus dimakan ya, karena kalau raja ke petak H2 saya bakal queen ke petak H4 atau queen ke petak H8. Kemudian kalau rajanya mundur ke petak G1, saya mainkan kuda G3, karena kalau raja G3 menteri H4 ya. Nah, saya bisa mainin langkah kuda H3 ya. Raja H1 saya bisa kuda F4, kalau misalkan benteng ke petak H2 bisa gajah 4, kalau raja G1 queen D4. Jadi ini menarik banget. Kalau benteng F2 ada kuda H3. Nah, tapi saya tidak menemukan itu kembali. Ya, saya malah mainin langkah gajah 4 yang kelihatan ya, karena waktunya tinggal 11 detik, guys. Nah, kemudian putih harusnya di sini bisa queen D8 dan ngambil pion ini ya untuk mencari remis lah, kira-kira seperti itu. Nah, putih malah memilih queen G3. Nah, di sini udah enak hitam nih, harusnya F5 langkah yang paling akurat. Tapi karena waktu 38 detik, saya coba cari repetition check ya. Bukan cari repetition check sih, tapi bingung yang kelihatan cuma skak ini aja, queen ke petak H8 dan kemudian raja G1, saya skak lagi, kemudian geser skak ya. Dan harusnya di sini tidak ditutup oleh kuda, tapi itu dilakukan. Kenapa ini salah, teman-teman? Kalian bisa menebak? Yes, karena saya dapatkan kesempatan queen ke petak A1. Nggak bisa ditutup benteng, kuda F1, makan, dan skakmat langsung. Hasil reviewnya, berapa akurasi saya bermain di game ini? Saya 83,2%, putih 78,1%. Apa komentar kalian? Pasti ada plus minus dalam game ini. Semoga game ini bermanfaat, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton semalam. Ini karena antusias teman-teman juga ya, karena energinya positif, bikin saya juga bisa bermain positif. Jadi intinya nonton terus RL Chess biar RL Chess terus semangat bikin konten dan bersemangat untuk main catur, bisa ngasih hiburan buat teman-teman. Selalu nonton live-nya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Aku tunggu kalian jadi langganan dan gabung ke RL Chess Academy, guys.